Baik, pada video ini kita akan melakukan uji regresi linear berganda menggunakan software SPSS. Uji linear berganda ditujukan untuk menguji hubungan antara beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Uji ini akan melakukan beberapa kali run. Ketika nge-run pertama kali, itu adalah uji inti, yaitu uji regresi. Hasilnya nanti ada uji R-square, hasil uji F, dan hasil uji T. Kemudian, setelah itu selesai, akan dilanjutkan dengan uji asumsi klasik, yaitu uji multicol, autokorelasi, normalitas, dan heteroskedastisitas. Untuk uji asumsi klasik, untuk masing-masing uji nanti akan dilakukan satu kali run untuk satu kali uji. Ini contoh kasus yang kita gunakan. Kita akan menguji pengaruh dua variabel, yaitu efikasi diri atau X1, kemudian work-life balance, ini kita lambangkan dengan X2, terhadap turnover intentions, ini kita lambangkan dengan Y. Sekarang kita pindah ke aplikasi SPSS-nya. Baik, ini datanya sudah saya masukkan ke dalam software SPSS. Di kolom yang pertama, ini adalah X1 atau efikasi diri tadi. Kita sudah mengumpulkan data dari sekitar 51 responden. Di kolom yang kedua ini adalah X2 atau work-life balance. Kemudian kolom yang ketiga ini adalah variabel dependennya atau Y, yaitu turnover intention. Kita langsung uji. Dalam uji regresi, yang kita pertama kali lakukan adalah uji regresinya sebelum uji asumsi klasiknya dengan cara mengklik Analyze, kemudian pilih Regression, ini dia, kemudian pilih yang linear. Baik, masukkan variabel Y ke dalam kolom dependen yang ini, kemudian blok kedua variabel independennya, masukkan ke dalam kolom independen. Setelah itu, kita bisa klik statistik di sini kalau ada yang mau dimanipulasi ya atau dirubah. Nah, karena saya mau sekalian menguji multicol, maka kita bisa centang part and partial correlations, collinearity diagnostic, dan covariance matrix gitu. Walaupun nanti semuanya nggak mesti kita butuhkan ya. Continue. Kemudian kita juga pilih save. Ini tujuannya untuk membuat variabel baru, yaitu variabel residu, biar nanti ditampilkan variabel residunya. Kalau Anda belum paham variabel residu, nah silakan Anda pelajari nanti di materi yang lain. Oke, nah ini hasil residu dari kegiatan regresi nanti. Baik, setelah itu kita udah save ya variabel residunya, kita save yang unstandardized. Oke, setelah itu bisa kita run langsung dengan cara mengklik OK. Baik, ini hasilnya langsung muncul. Seperti saya sampaikan di awal, hasil dari kegiatan regresinya ada beberapa. Yang pertama adalah hasil dari uji R-square. Ini dia nih. Yang mana yang dilihat ini R-square-nya 0,172. Ini dalam regresi dianggap sangat-sangat kecil. Karena R-square yang bagus itu ya nanti dia semakin besar. Kalau dia 0,6, 0,7, ya itu udah relatif bagus. Tapi kita sekarang tidak peduli dengan apakah dia bagus atau enggak, kita fokus kepada cara ujinya aja. Kemudian yang kedua, hasil uji F atau ANOVA. Nah, ini uji F ini juga uji yang harus terpenuhi ya, yang harus signifikan. Di sini signifikansinya bisa dilihat di paling kanan, yaitu 0,01. Kalau menggunakan cut off point 0,05, berarti ini signifikan. Kemudian ini yang utama, uji pengaruh atau uji hubungan antara X1, X2 dengan Y. Di sini ada informasinya X1, X2, kemudian dependent variabelnya Y. Yang kita butuhkan adalah ini unstandardized betanya. Yang ini pengaruhnya negatif, yang ini pengaruhnya positif. Kemudian t-testnya bisa kita lihat di sini.
Ini adalah min 2328, ini 0,408. Kalau dilihat dari t-test, ya jelas yang X1-nya yang signifikan, X2-nya tidak signifikan. Karena cut off point-nya biasanya 1,9 ya untuk uh, signifikansi 0,05. Dilihat juga dari signifikansinya di sini, ini 0,024. Nah, ini dia signifikan, sementara ini 0,685 atau 68%. Ini tidak signifikan. Selesai untuk uji regresinya. Kemudian uji asumsi klasik yang pertama adalah multikolinearitas. Ini juga bisa dilihat dari tabel ini, itu ada di kolom paling kanan nih. Uji kolinearitas bisa dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF. Toleransinya, asalkan dia lebih dari 0,1, maka dia sudah bebas dari multikolinearitas. Atau VIF-nya itu kurang dari 10, harus kurang dari 10. Maka ini pasti dua-duanya mesti sejalan biasanya. Karena VIF itu hanyalah kebalikan dari tolerance atau sepertolerance gitu. Jadi kan 0,413 ya. Hasilnya itu adalah 2,1421 gitu. Oke, uji asumsi klasik yang pertama sudah selesai. Kita lanjut kepada uji asumsi klasik yang kedua, yaitu run test. Kita kembali ke data yang kita punya tadi. Nah, sekarang perhatikan, sudah ada satu variabel baru di sini, yaitu res1, residu 1. Ini adalah residu hasil dari regresi. Kalau Anda belum paham, Anda bisa mempelajari teorinya. Oke, untuk melakukan uji autokorelasi, yang kita gunakan adalah residunya ini. Dengan cara mengklik Analyze, kemudian kita bisa pilih non-parametric test, kemudian pilih Legacy, kemudian Run test. Jadi Run test ini adalah salah satu tes yang digunakan untuk melakukan uji autokorelasi. Ada uji yang lain, tapi dalam kesempatan ini kita menggunakan Run test saja. Baik, yang kita uji tadi adalah unstandardized residue. Ini yang kita gunakan, pindahkan ke dalam test variable list. Setelah itu langsung klik OK. Hasilnya kolom ini nih, run test. Pengambilan keputusannya kalau signifikansinya ini kurang dari 0,05 atau kalau dia signifikan berarti terjadi autokorelasi. Kalau dia tidak signifikan maka tidak terjadi autokorelasi. Maka dapat disimpulkan dalam uji yang kita lakukan tidak terjadi autokorelasi. Karena signifikansinya adalah 0,885. Ini lebih besar daripada 0,05. Selesai autokorelasi. Sekarang kita uji normalitas dengan cara analyze, kemudian non-parametric test juga, kemudian legacy. Kita menggunakan KS nih. Ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov. KS-nya ini adalah singkatan dari Kolmogorov-Smirnov. Klik. Yang kita gunakan untuk uji normalitas juga adalah residu. Karena salah satu asumsi klasik itu adalah residunya harus berdistribusi normal. Pindahkan ke dalam test variable list. Kemudian di sini pastikan centang yang normal, bukan yang uniform, bukan Poisson, bukan eksponensial. Kalau yang lain ini kan untuk menguji apakah itu distribusinya uniform, atau Poisson, atau eksponensial, dan lain sebagainya. Sekarang yang mau kita uji adalah apakah distribusi dari residu ini normal. Maka kita centang yang normal. Kemudian klik OK. Ini hasil dari uji KS-nya atau Kolmogorov-Smirnov test. Lagi-lagi yang kita lihat adalah signifikansinya, berarti yang ini. Kalau dia kurang dari 0,05 atau signifikan, maka dia tidak normal. Kalau dia lebih dari 0,05, maka dia normal. Itu aturan pengambilan keputusannya. Dari hasil uji kita, ini 0,08, ini lebih dari 0,05, berarti dia normal. Yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas.
Uji heteroskedastisitas dilakukan ya, dengan uji salah satunya uji Gleiser. Uji Gleiser bukan pakai T ya, tapi pakai J. Gleiser nanti itu S ya. Ini uji Gleiser. Itu dilakukan dengan melakukan regresi variabel independen terhadap absolut dari residu. Kalau kita lihat data yang kita miliki, kita belum memiliki data absolut dari residu. Ini residunya ada yang positif, ada yang negatif. Maka kita buat dulu data absolut. Absolut kan berarti nilainya positif semua dari residu. Kita bisa menggunakan menu yang ada di SPSS, klik transform, kemudian compute variable. Bikin nama variabel yang baru, kita kasih aja ABS underscore res. Ini singkatan dari absolute residual. Maka kita absolutkan variabel residu tadi. Di sini ada menunya di bawah. Di sini ada functions ABS, klik aja 2 kali, naik ke atas. Ada function ABS berarti ini. Apa yang mau diabsolutkan? Residu. Maka masukkan residu ini ke dalam kurung. Dengan cara ngeklik 2 kali. Nah, sudah masuk ke dalam kurung, tinggal oke aja. Baik, sekarang kita lihat data yang baru. Nah, sudah muncul tuh di sini. Ini adalah data absolut dari residu. Boleh dicek. Ini 4,49 adalah bentuk positif dari negatif 4,49. Ini negatif 1,14, ini jadi positif 1,14. Baik, semuanya sudah diabsolutkan. Sekarang kita lakukan uji heteroskedastisitas dengan cara klik Analyze. Kemudian Regressions. Tadi saya sudah sebutkan kita akan melakukan regresi yang mana variabel independennya tetap, yaitu X1 dan X2. Sementara variabel dependennya ini akan kita ganti dengan absolut dari residu. Kita nggak usah simpan lagi residu yang baru, maka ini residualnya kita uncheck. Kemudian continue. Kemudian kita juga nggak perlu lagi melakukan uji multi-call, maka ini part and partial correlation, collinearity diagnostic, covariance matrixnya, kita uncheck aja. Continue. Yang kita butuhkan nanti hanyalah hasil uji T-nya. Sekarang bisa di OK. Ini hasilnya. Skip aja yang untuk R-square, skip ANOVA, kita fokus kepada koefisien atau hasil uji T-nya. Aturan pengambilan keputusannya adalah kita bisa melihat ini. Hasil dari T statistik atau signifikansinya. Sekarang kita lihat aja signifikansinya. Aturan pengambilan keputusannya kalau signifikansinya itu kurang dari 0,05 atau dia signifikan, maka terjadi heteroskedastisitas. Tapi kalau dia tidak signifikan, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk X1, signifikansinya 0,234, berarti lebih besar daripada 0,05, maka dia tidak signifikan. Berarti X1 tidak mengalami heteroskedastisitas. X2 juga sama, dia 0,8, lebih besar lagi, jauh di atas 0,05. Berarti di dalam data yang kita miliki, tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga dari percobaan yang kita lakukan ini, hasil regresinya sudah cukup baik. Semuanya bebas dari lolos dari uji asumsi klasik. Mungkin kelemahan yang bisa kita lihat di sini hanyalah nilai R-square-nya yang kecil, yaitu hanyalah 17,2%. Artinya, kedua variabel hanyalah berkontribusi sekitar 17,2% ya. Pengaruh mereka itu terhadap variabel dependent. Demikian video kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.